Oke, masih bersama William McProto di topik yang lain ya. Salah satu andalan di channel saya ini adalah pengobatan tentang masalah laki-laki ya. Makanya saya banyak sekali dapat DM. Ini yang terakhir nggak bisa saya tunjukin di situ ya. Nanti nggak enak sama yang ini ya. Karena channel Mata Kail Lampung ini ada salah satu postingan untuk ngobatin lemah syahwat. Maka ada beberapa yang DM saya. Nah, salah satunya kita sajikan dengan cara pertama dengan keterampilan seperti terapi ya, terapi akupresur ya. Akupresur itu adalah pemijatan titik meridien untuk melancarkan energi atau chi supaya apa namanya? Kelemahan itu bisa teratasi. Kalau di teori pengobatan TCM ya, TCM Tiongkok Chinese tradisional Chinese medicine yaitu pengobatan dasar Cina ya. Manusia ini akan sehat jika energi atau chi-nya itu beredar terus seluruh tubuh, nggak ada berhenti. Nah, ketika dia berhenti di salah satu titik, maka akan ada konsekuensi organ yang terimbas dari titik tadi. Nah, ini adalah namanya teori meridien atau teori Cina. Salah satu cara untuk mengatasi itu ada dua macam sih. Supaya chi lancar itu pertama dengan akupuntur, yang kedua dengan akupresur atau lebih terkenalnya pijat refleksi ya. Nah, oke, saya jelaskan teori dasar ya. Meridien atau garis khayal manusia ini yang diciptakan oleh orang Cina, dipelajari bertahun-tahun, nggak serta-merta langsung tahu, tapi dengan akumulasi pengalaman mereka. Contohnya kalau dasarnya, kalau kalian pengen tahu, dasar dari akupresur, akupuntur ini adalah ketika zaman kaisar dulu, ketika ada prajurit yang terluka, prajurit yang kena tusuk atau apa, tanpa sadar, bukan tanpa sadar ya, mereka memencet tempat tertentu itu akan menghasilkan efek pengobatan. Terus dicatat di ini. Indonesia memang punya namanya pijet-pijetan itu, tapi orang Cina lebih maju dulu karena mereka berhasil membukukan. Jadi bisa dipelajari. Kalau di Indonesia harus turun-temurun, harus di ini. Tapi kalau dari Cina tadi, pijetnya itu bisa dipelajari karena ditulis. Salah satu contohnya ini. Ini adalah Layer's intestine kalau dibaratin. Karena WHO sendiri membolehkan pengobatan dengan akupresur bagi orang biasa yang mempelajari. Tapi kalau akupuntur harus benar-benar mahir ya. Ini namanya LI1 atau Layer's intestine. Ini saluran pencernaan jalurnya. Padahal cuma dipencet di sini. Tapi ketika energi di sini ngumpul, akan ada gangguan di saluran cerna. Salah satunya mungkin lambung. Kedua bisa ususnya bermasalah. Nah, ketika kita dipijit dengan 33 kali pijitan, guyoran seperti ini, saraf jarum jam, lambung kita akan ringan. Bahkan ini adalah titik dewa. Karena semua metode pengobatan Cina dengan akupresur atau akupuntur itu salah satunya memodifikasi titik ini. Ini untuk relaksasi. Tapi ini juga punya kontraindikasi. Ketika kalian hamil baru berapa bulan, berapa minggu maksudnya, kalau dipencet ini bisa kluron bahasanya, karena gugur, karena ini mengandung efek relaksasi. Tapi ketika kalian mau melahirkan pada wanita, dipencet daerah sini akan mempermudah, karena ini ada efek relaksasi. Saya teringat salah satu film dari Jet Li ya, Jet Li apa Jackie Chan ya. Nah, ketika dia dikejar-kejar baru masuk kan sebagai imigran di Amerika, dikejar-kejar sama polisi Amerika, ditangkap lah. Kalau nggak salah filmnya Ramble in the Bronx ya. Ditangkap di kantor itu, kemudian ada polisi yang sakit perut. Ya, sakit perut nggak nguling-nguling sama Jet Li atau anu tadi siapa si Jackie Chan cuma dipencet sininya sembuh. Nah, disitulah Jackie Chan juga promosi tentang TCM atau pengobatan tradisional Cina ya. Sebenarnya ini bisa dibuktikan dengan pengalaman dan dengan ilmu ya, bukan mistik ya. Begitu pencet sembuh tidak ada mistiknya, bukan. Jadi kembali ke teori meridien tadi ya. Jadi titik dasar meridien itu ada di bawah pusat. Pusatnya di situ ya. Di bawah dua jari di bawah pusat itu namanya titik dantian atau titik inti, inti langitnya. Nah, di sini dia akan beredar terus. Kalau kalian punya manekin akupresur itu ada jalur-jalurnya. Sini jalur ke sini, sini. Titik-titik itulah besarnya cuma 1 mili yang harus kita presur ya.
harus kita pressure untuk supaya lepas dan target yang kita inginkan bisa sembuh. Contoh lambung. Di sini lagi ketika nyeri, salah tidur, salah urat. Jalur-jalur ini namanya jalur meridian. Kalau titiknya titik meridian. Pusatnya di dantian. Kalau kalian belajar ilmu napas, dantian inilah yang harus dibuka dengan teknik napas tadi. Ternyata ada korelasinya dengan ilmu barat juga. Ya. Kalau di ilmu Cina ini kan namanya Qi. Kalau di ilmu barat, tubuh manusia ini di dalam selnya ada namanya ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate itu kalau bisa kita gambarkan dia mirip batu baterai yang udah terisi penuh. Ketika terisi penuh, ketika dia dipukul, istilahnya kalau senjata dipukul belakangnya langsung meledak. Nah, meledak tadi tenaganya keluar, tinggallah selongsong namanya ADP, adenosine triphosphate, adenosine biphosphate, 2 fosfat. Jadi itu. Nah, pada teori pengobatan Cina tadi, ATP menjadi ADP. ADP adalah selongsong kosong. Kalau ATP terisi tenaga penuh, baterainya penuh. Nah, selongsong ini akan diisi oleh glukosa dan oksigen. Makanya teori napas kita itu akan harapannya mengisi glukosa dan oksigen karena dia sudah terisi oksigen, cuman diledakkan dengan glukosa. Nah, pada orang-orang yang sudah bisa mengatur napasnya dengan bijak, dengan baik, paru-parunya mengembang, itu perpindahan antara ATP dan ADP ini hanya berapa detik. Kalau kita yang biasa mungkin butuh berapa menit ya, istirahat dulu baru selongsongnya tadi terisi. Kalau pada orang yang berlatih napas, itu cepat sekali terganti energi tadi. Makanya kadang-kadang dia bisa lebih dari orang normal. Nah, ini rupanya diadopsi oleh Navy SEAL. Navy SEAL itu tentara Amerika yang secret lah, yang apa? Yang rahasia itu loh. Apa itu Navy SEAL itu. Mereka menggunakan teori napas ini, tapi mereka menggunakan teori box breathing. Box breathing itu jadi nanti dia akan menghitung 4 kubus. Jadi istilahnya kalau mereka hitungannya 4. Jadi gini, ketika menarik 4 titik, tuk 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 tuk, ditahan 4 titik, tuk 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 tuk, dilepaskan lewat mulut 4 titik, tuk tuk tuk, ditahan lagi, jangan menghirup dulu 4 titik. Jadi kalau bahasa Indonesia pernapasan kubus. Nah, Navy SEAL ini menggunakan teori pengobatan Cina ini, diadopsi mereka menjadi box breathing tadi, itu mereka bisa kuat berjam-jam di air atau bisa menggantung di pohon, itu salah satu fungsinya. Jadi ketika aliran Qi kalian lancar, insya Allah penyakit-penyakit dalam akan mudah terhancurkan. Kalau untuk penyakit infeksi, ini bisa menjadi barrier atau meningkatkan imunitas, seperti itu. Di sini ada titik namanya Tianzong. Nih, ini juga titik yang mengerikan juga ini. Bisa istilahnya membangunkan orang dari kondisi yang parah. Ada di sini 2 titik ini. Ketika kalian pencet seperti ini, hidung yang buntu akan segera lepas. Kalau pada wanita mau istilahnya apa namanya, kalau bahasa kerennya itu mereka menyebutnya dengan totok wajah atau apa, itu sebenarnya teori akupresur yang diaplikasikan untuk wajah. Di sini panjang ini ada titiknya sampai ke ujung sini. Terus di sini ya, di sini bahkan untuk aplikasi orang stroke. Ya. Jadi, gimana intinya? Gua mau kembali lagi ke masalah yang banyak nelpon gua. Karena kemarin juga ada salah satu netizen yang minta saya untuk mempraktekkan titik mana aja yang dibutuhkan untuk orang yang kurang. Aduh, bahasanya yang lemah syahwat ya. Oke. Pertama, ada titik yang kalian harus kenali. Yang bagian ini nggak bisa saya sebutkan atau saya gambarkan karena ini bagian intim. Kalau kalian pas BAB, pertengahan antara buah zakar dan anus, di situ tengah-tengahnya ada sebuah titik. Nah, itu juga titik yang punya potensi besar untuk membuat orang menjadi parah. Kalau kita pencet, kita terapi terus, mudah-mudahan kembali lagi keparahannya tadi, bisa sehat lagi ya. Bahasanya awam banget ini. Ya di situ ya pas waktu ini. Terus kemudian ada namanya titik, saya nggak bisa sebutin namanya ya. Duh susah nih.
Gimana? Agak jauh. Aduh, aduh, kecantol. Ya, di bawah mata kaki ini seperti ini di sampingnya ini, kanan kiri. Kalau kalian cengkram, kalian gunyer-gunyer seperti ini, ya. Jadi di sini, di antara warna hitam dan putih sini, pada kaki ini, miring gini. Nah, gini, digunyer-gunyer, cet, 1, 2, 3, 5, 6, 7, sampai 33 kali. Ulangi terus tiap hari, sampai dia nggak pernah ngerasa sakit lagi. Kalau kita mau mendeteksi orang yang bermasalah itu di daerah itu pasti akan nyeri. Memang cuma dipencet dikit aja dia akan kesakitan. Tapi ketika sudah diakupresur terus, nanti C-nya lepas, insya Allah itu bisa terobati. Tapi ada tambahan lagi di sini, pertemuan antara jempol dan telunjuk. Di sini bisa digunyerin seperti ini. Nah, kalau dulu suhu kita ya, orang Cina yang ngajarin kita, ini seperti ini ketika dia duduk di apa, lagi duduk di bis gitu, dia bisa melakukan akupresur sendiri daripada ngelamun jorok ini, puter-puter di bawah dengan tumit digini kan, ya. 1, 2 tadi. Yang ketiga, ini umum diajarkan, saya susah ya, 2 jari di bawah tempurung kanan kiri. Kalian bisa pencet menggunakan jempol dan jari fak ini, jari telunjuk katanya. Kalau anak kecil sekarang ngomongin jari fak ini, waduh bahaya nih. Banyak guyon ya. Nah, sekarang ini di sini ini ST36 ini, kalau kode yang dimiliki oleh WHO, stomach stop apa ya. Ini jalur lambung juga, tapi sebenarnya ini jalur vitalitas. Kalau orang WHO bilangnya, ada bukunya, nanti saya tunjukin biar kalian percaya, takutnya dikira bohong. Nah, ini ST36, red. Terus kemudian kalian bisa tambah di sepanjang tulang kering ini. Ini kalian bisa gunyer seperti ini terus dipelorot. Nah, untuk pinggang yang nyeri, ini pertengahan antara lutut dan mata kaki. Di sini nih. Ini kaki kiri saya ya nih. Di sini bisa digunyerin 33 kali cara jarum jam. Nah, semakin sering digunyerin, semakin sering dipencet, energi itu akan lepas. Itu aja intinya. Jadi tubuh kita bisa seimbang. 1, 2, kaki ini, 3, 4, LV ini ya. Kalau kalian mau obatnya, ini tadi, ini bisa relaksasi. Nah, sambil supaya bisa tidur, supaya ini. Sementara 4 dulu. Ada lagi sih sebenarnya. Kalau di kelingking ini untuk ASI ya, untuk meningkatkan ASI. Di kelingking kaki, silakan dipencet sendiri. Terus lakukan itu, dan saya yakin kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk herbalnya, kombinasinya, saya nggak mau promosi ya, tapi intinya pasak bumi ya. Bentar. Pasak bumi, kalau kalian beli kayunya atau apa silahkan, tapi kalau saya anjurkan yang jadi seperti ini. Nggak mau, bukannya mau promosi ini ya, tapi ini kebetulan memang isinya pasak bumi. Ini bisa kalian konsumsi untuk sinkronisasi antara qi dan jalur pembuluh darah ya. Kalau qi kan jalur tenaga, mempengaruhi saraf dan pembuluh darah, tapi kalau pembuluh darahnya, ini obat yang bisa diminum. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kepada rekan atau teman yang kemarin lihat video saya terus minta saya tunjukkan titik-titik akupresur tadi. Silakan dicoba di rumah. Semakin sering kalian mengakupresur diri, semakin mudah qi kalian berputar mengelilingi tubuh kalian, memberikan tenaga pada sel ATP dan bio ATP dan ATP dan ADP tadi. ATP adenosin trifosfat, adenosin difosfat ya. Pokoknya itulah intinya. Batu yang penuh sama batu yang kosong, itu kalau teori dari barat. Kalau teori Cina adalah qi, tenaga ada di dantian. Kalau kalian latihan napas nggak perlu juga, kalau kalian malu untuk
melakukan gerakan ya kalian cukup begini saja, tahan, lepaskan, tahan lagi, narik lagi. Nah, ketika oksigen masuk ke aliran meridian tadi, mudah-mudahan kalian lebih sehat. Oke, sekian untuk ilmu hari ini ya. Memang terlalu panjang, mungkin kalian bosan, tapi kalau kalian meringkaskan waktu, pencetin tepat tadi, minum Neormafiton tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan segera mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kondisi seperti itu benar-benar menyakitkan. Thank you very much for watching. Bye bye.